ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini alhamdulillah kita bisa menyelesaikan separuh dari bulan Ramadan yang telah kita amalkan bersama-sama ini. Dan semoga di hari-hari berikutnya kita bisa tetap menjaga semangat kita, semangat untuk tarawihnya, semangat untuk tadarusnya, minimal 1 hari 1 juz, kemudian juga tetap menjaga hal-hal yang diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisa waktu yang kita miliki, marilah kita terus kita jaga semangat kita dan hal-hal yang tadi yang saya sebutkan. Oleh karena itu, mari kita kaji satu hadis, yaitu hadis ini yang menjadi usul dalam pengambilan hukum, juga menjadi usul dalam beberapa kaidah usul fikih, yakni adalah hadis yang berkaitan tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini itu menjadi dasar, menjadi rujukan bagi kaidah fikih dan bagi amal ibadah yang lainnya. Berkaitan tentang hadis ini, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya untuk alasan dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatkannya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau hijrahnya itu karena manusia atau karena pernikahan, karena dia suka kepada seorang wanita dan dia ingin menikahinya, yankihuha, maka dia akan menikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang menjadi tujuannya. Nah, terkait dengan hal ini di dalam syarah Arba'in Nawawi itu ada syarahnya. Nah, syarah tentang hadis yang innamal a'malu binniyat ini, di sana dijelaskan bahwa terkait niat ini itu menjadi asas dalam setiap ibadah. Kalau ibadah itu tidak mengandung niat, maka akan sia-sialah ibadah itu. Atau segala sesuatu pun yang tidak terlihat secara zahir ibadah, tapi ketika kita niatkan untuk ibadah, maka itu akan menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal ini, di dalam tafsirnya itu dijelaskan ada 3 hal atau ada 3 golongan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah itu hamba yang beribadah seperti hamba sahaya. Hamba sahaya itu jika dia beribadah, hamba sahaya itu jika ia bekerja di hadapan majikannya, dia akan semangat. Dia akan melakukan dengan sungguh-sungguh, dia akan melakukan yang terbaik. Karena apa? Dia takut kepada majikannya, takut dimarahi mungkin, takut dicambuk mungkin, atau takut dia mendapatkan hukuman yang lainnya. Itu abid, hamba sahaya. Begitu juga kita mungkin beribadah kepada Allah, itu kita hanya tidak mengharapkan yang lain, kita hanya takut saja kepada Allah. Takut kepada Allah tanpa dibarengi dengan keinginan-keinginan atau niat-niat yang lain. Kemudian yang kedua, itu diibaratkan seseorang beribadah itu seperti at-tujar, seperti pedagang. Yang namanya pedagang, dia punya modal, dia ingin untung. Kalau nggak ada untungnya, bahkan dia tidak berdagang, dia tidak usaha. Bahkan mungkin kalau untungnya sedikit, dia agak sedikit berpikir-pikir. Nah, maka beribadah seperti ini, itu yang mana ibadahnya hanya perhitungan bahwa sholat ini pahalanya sekian, sholat qobliyah, ba'diyah pahalanya sekian, mengamalkan ibadah puasa pahalanya sekian.
Kemudian dia ketika melakukan sesuatu karena ingin dibukakan rizki, karena dengan beralasan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dia melakukan semua ibadah itu karena ingin balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah beribadahnya orang-orang yang ikhlas. Dia tidak mengharapkan apapun kecuali mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ampunan Allah, tidak mengharapkan hal yang lain di samping itu. Namun beribadahnya tadi yang golongan 1, golongan 2, terlebih golongan yang pertama, itu semuanya dipandang baik di dalam Islam. Yang justru yang dipandang tidak baik adalah orang yang tidak mengajarkan atau tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban itu tadi. Baik orang yang beribadah karena ingin pahala dari Allah, karena ingin mendapatkan surga, karena ingin mendapatkan bidadari misalkan, atau ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia, ingin mendapatkan balasan sehingga anaknya diberikan kesuksesan, dan ingin mendapatkan hal yang lainnya. Itu hal itu baik sekali. Begitu juga beribadah hanya karena takut saja kepada Allah, dan ini pun sangat terpuji sekali, dan itu sangat sah. Dan sebagaimana ada dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka beribadah itu kepada Allah min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau dilihat dari level ini, memang yang terbaik adalah orang yang memang beribadah benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah mukhlishina, mereka dalam keadaan ikhlas, lahu kepada Allah, ad-dina dalam beragama. Dan ini adalah tingkat yang paling tinggi, tingkat yang paling baik. Oleh karena itu, di sisa waktu kita sekitar 15 hari menuju akhir, marilah kita introspeksi. Apakah ibadah kita, Ramadan kita khususnya di bulan puasa ini, beberapa hari yang lalu itu apakah ada kekurangan, belum maksimal, belum fokus, banyak teralihkan oleh hal-hal yang lain? Masih kita masih punya waktu beberapa hari ke belakang untuk kita memaksimalkan, mengoptimalkan, meningkatkan ibadah-ibadah kita yang kurang, sehingga dalam kita melaksanakan ibadah itu kita sudah merasa, ya, walaupun banyak kekurangan tapi minimal kita sudah meningkatkan, sudah mengevaluasi, kemudian menambahkan apa yang kurang, menambah semangat baik bacaan Al-Qur'annya dan semua ibadah yang lainnya, sehingga di akhir itu kita benar-benar mendapatkan predikat orang-orang yang menang, predikat orang-orang yang bersih, predikat orang-orang yang aidin, kembali kepada fitrah, predikat orang-orang yang faizin, orang-orang yang menang dalam artian menang melawan hawa nafsu, menang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan keimanan kita, ihtisab kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Sekali lagi, marilah kita tingkatkan amalan-amalan ibadah itu supaya kita menjadi benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa, kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang hamba Allah yang benar-benar bertakwa, hamba-hamba Allah yang mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.